petani milenial. Nah, kembali lagi dengan podcast kami, yaitu tentang podcast yang mengedukasi untuk pertanian maju, mandiri, dan modern. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih budidaya kopi yang baik dan benar. Dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, yaitu Mas Wandi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah kabar baik, Mas. Mas Diki, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga, Mas. Mas Wandi, budidaya kopi ini kan banyak, dari pemilihan lahan sampai panennya. Coba Mas terangkan sedikit tentang bagaimana sih memilih lahan yang baik untuk kopi Arabica ini tersendiri, Mas Wandi. Tanaman kopi ini tidak terlalu sulit untuk budidaya. Khusus kopi Arabica ini menghendaki ketinggian tempat yaitu sekitar 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Kemudian curah hujan yang dibutuhkan itu sekitar 1250 sampai dengan 2500 mm per tahun. Suhu udara rata-rata sekitar 15 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian dari pH tanahnya itu normal yaitu sekitar 5,5 sampai 6,5. Seperti itu. Ternyata sangat mudah, Mas, ya, untuk budidaya kopi ini, Mas. Apalagi pemilihan lahannya yang Mas bilang sangat banyak sih lahan-lahan di Indonesia yang berpotensi gitu, Mas, untuk dikembangkannya budidaya kopi Arabica ini, Mas. Jadi, Mas, untuk persiapan lahan itu, Mas, gimana lagi, Mas? Nah, untuk persiapan lahan kopi Arabica ini dimulai dari pembuatan pohon tanam, gitu ya. Nah, untuk lubang tanam dari kopi Arabica ini kita buat sekitar 6 bulan sebelum dilakukan penanaman, yaitu menggunakan ukuran 60 x 60 cm pada bagian atas, kemudian pada bagian dasarnya itu sekitar 40 x 40 cm dengan kedalaman 60 cm. Kemudian dari segi jarak tanam yang umum digunakan untuk tanaman kopi Arabica ini sekitar 2,5 x 2,5 meter. Selain itu, tanaman kopi ini juga dalam persiapan lahan, kopi ini butuh tanaman penaung. Tanaman penaung untuk tanaman kopi Arabica ini itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu tanaman penaung sementara, kemudian tanaman penaung tetap. Nah, untuk tanaman penaung yang umum digunakan pada tanaman kopi ini yang baik itu jenis dari penaung seperti lamtoro. Tanaman penaung ini sangat berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya matahari, sehingga nanti pertumbuhan tanaman kopi Arabica akan maksimal seperti itu. Jadi, Mas, untuk tanaman penaung ini, Mas, penanamannya itu sekalian sama tanaman kopinya atau ada jaraknya sendiri sih, Mas? Nah, untuk sebenarnya itu ada jarak ya. Jadi tanaman penaung itu kita tanam sekitar 1 tahun sebelum penanaman tanaman kopi. Jadi tanaman pelindung dulu, Mas, ya? Iya, tanaman pelindung dulu. Setelah 1 tahun baru kita lakukan penanaman tanaman kopi. Setelah penanaman kan tentunya tanaman ini perlu dipelihara gitu, Mas. Jadi, Mas, pemeliharaan apa saja sih yang biasa dilakukan untuk tanaman kopi ini, Mas? Nah, pemeliharaan untuk tanaman kopi yang setelah tanam itu ada beberapa jenis pemeliharaan seperti penyulaman. Penyulaman ini dilakukan setelah beberapa minggu penanaman. Jadi tujuan dari penyulaman ini untuk mengganti tanaman yang mati. Kemudian dalam pemeliharaan tanaman kopi ini ada pemupukan gitu. Nah, pemupukan tanaman kopi ini bisa menggunakan pupuk organik dan bisa pupuk anorganik. Namun sesuai panduan Good Agricultural Practice, yaitu panduan budidaya kopi Arabica yang baik, ini lebih dianjurkan menggunakan pupuk organik karena pupuk organik ini mampu memperbaiki struktur tanah itu sendiri. Nah, kemudian setelah selesai pemupukan dalam pemeliharaan tanaman kopi ini ada juga namanya pemangkasan. Nah, pertama itu ada pemangkasan bentuk, kedua pemangkasan pemeliharaan, dan terakhir itu ada pemangkasan rejuvenasi atau pemangkasan permajaan. Dari budidaya kopi ini kan tidak terlepas gitu, Mas, yang namanya hama gitu, Mas. Mas, ada nggak sih tips untuk mengendalikan hama tersebut? Yang sering menyerang tanaman kopi itu ada hama PBKO, penggeret buah kopi. Nah, untuk pengendalian hama ini secara kultur teknis dapat dilakukan dengan cara pemetikan buah-buah yang terserang hama PBKO. Nah, buah yang terserang ini kita petik dan kita buang agar tidak menjalar atau menular ke buah yang lain. Kemudian pengendalian terakhir itu dapat menggunakan perangkap atau disebut dengan trap. Nah, perangkap ini kita pasang di sekitar pohon tanaman kopi dan nantinya serangga ini akan masuk ke dalam perangkap yang telah diberikan seperti feromon untuk pengikat dari serangga tersebut. Seperti itu untuk pengendalian hama PBKO. Beberapa tahap yang kita lalui, Mas, untuk pemanenan ini yang baik bagaimana sih, Mas? Nah, baik, untuk pemanenan tanaman kopi ini yang baik itu sebenarnya pemanenan buah yang benar-benar masak. Nah, buah kopi yang benar-benar masak
ditandai dengan warna kulit buah ini sudah merah. Karena buah yang merah ini merupakan buah yang bermutu baik gitu. Nah Mas, sebelum kita akhiri podcast kita kali ini Mas, sapa Mas teman-teman kita di rumah. Kasih teman-teman yang telah menonton podcast kami, jangan lupa like, comment, and share.